Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan adalah zat yang maha sempurna, yang diyakini sebagai pencipta dan penguasa alam semesta dalam berbagai konsep agama. Lalu, dari manakah awal mula konsep Tuhan ini? Awal mula konsep Tuhan. Konsep Tuhan telah ada sejak manusia lahir di dunia. Pada zaman purba, Tuhan merepresentasikan sebagai kekuatan alam. Jadi, manusia purba hidup dalam ketakutan terhadap alam. Untuk memahami dan menentangkan alam, mereka menciptakan dewa-dewa yang mewakili kekuatan alam, seperti matahari, bumi, dan air. Namun, konsep Tuhan ini lebih bersifat mitos dan ritual, bukan dogma yang rasional. Kemudian ada lahirnya konsep satu Tuhan atau monoteisme. Monoteisme tidak muncul secara tiba-tiba. Konsep ini berkembang secara perlahan, terutama dalam tradisi Ibrani kuno. Yahweh awalnya hanya salah satu dari banyaknya dewa, akhirnya menjadi satu-satunya Tuhan yang benar seiring dengan pengalaman sejarah bangsa Israel. Kemudian, penyebaran konsep Tuhan. Gagasan tentang Tuhan yang satu menyebar keluar bangsa Yahudi melalui interaksi dengan filsuf-filsuf Yunani. Ini membawa pemahaman baru tentang Tuhan, bukan lagi sebagai entitas kesukuan, melainkan sebagai prinsip universal yang rasional. Konsep ini sangat penting bagi lahirnya agama Kristen. Ini saya akan menjelaskan tentang berbagai pendekatan terhadap Tuhan. Yang pertama yaitu Kristen doktrin Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam Kristen, Tuhan itu dipahami sebagai satu hakikat dengan 3 pribadi atau yang biasa disebut Trinitas. Armstrong menjelaskan bahwa konsep ini berkembang dalam konteks Yunani Romawi, di mana pemikiran filsafat itu mempengaruhi perumusan teologi Kristen awal. Trinitas menjadi cara untuk menjelaskan pengalaman umat Kristen akan Tuhan yang hadir sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu yang kedua yaitu Tauhid Islam, yang dimana pendekatannya itu dengan cara tauhid, keesaan Tuhan yang radikal. Armstrong menulis bahwa tauhid adalah inti teologi Islam, di mana tauhid itu dipahami mutlak satu tanpa sekutu atau perantara. Dalam buku sejarah Armstrong sendiri, ia menyebutkan Islam itu sebagai agama yang sangat menekatkan ketauhidan, sehingga segala bentuk penyembahan selain kepada Allah itu dianggap syirik atau musyrik. Lalu yang ketiga yaitu filsuf Tuhan sebagai penyebab pertama. Dalam filsafat Yunani dan pemikiran para filsuf Muslim seperti Al-Farabi atau Avicenna, Ibn Sina, itu Tuhan itu dipahami secara rasional sebagai penyebab pertama dari segala sesuatu. Armstrong menjelaskan bahwa konsep ini berakal dari Aristoteles dan diadopsi oleh pemikir Muslim dan Kristen pada abad pertengahan. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu mistis, pengalaman spiritual langsung. Armstrong banyak menulis tentang mistisme, misalnya tradisi sufi dalam Islam atau mistisme Kristen. Pendekatan ini menekankan pengalaman langsung akan Tuhan melampaui dogma dan rasionalitas. Lalu para mistikus itu melihat Tuhan itu tidak hanya sebagai intelektual, tetapi sebagai realitas yang bisa dipahami melalui doa, meditasi, dan penyucian diri. Ini saya akan menjelaskan tentang tauhid dan penjelasan saintifik sebagai penguatan konsep Tuhan. Sebelumnya, masuk ke poin-poin. Tauhid itu apa sih? Tauhid adalah keyakinan bahwa Tuhan hanya satu, tidak ada sekutu baginya, dan Dia adalah sumber dari segala sumber. Armstrong dalam buku Sejarah Tuhan itu menekankan bahwa agama-agama besar seperti Yahudi, Kristen, dan Islam itu memiliki akar yang sama, yang dimana itu keyakinan kepada Tuhan itu hanya satu, yang tidak bisa disamakan dengan ciptaan lainnya. Lalu pada masuk ke poin pertama yaitu teori Big Bang, yaitu ilmu pengetahuan menunjukkan alam itu semesta itu memiliki awal, memiliki ide bahwa ada sumber atau pencipta yang memulai segalanya. Lalu yang kedua yaitu studi DNA pengungkap bahasa universal kehidupan. Penemuan DNA ini menunjukkan adanya pola dan keteraturan luar biasa dalam kehidupan dan memberi kesan ada desain atau tujuan. Lalu yang ketiga yaitu fisika kuantum.
Konsep ini menunjukkan segala sesuatu itu saling terhubung secara mendalam sesuai dengan gagasan tauhid tentang kesatuan ciptaan. Jadi, pada kesimpulannya, tauhid itu menegaskan Tuhan sebagai satu sumber dan tujuan hidup. Penemuan ilmiah modern seperti Big Bang, DNA, dan fisika kuantum itu justru memperkuat keyakinan ini dengan menunjukkan keteraturan awal mula dan berhubungan dengan alam semesta. Implikasi filosofis dan epistemologis dari tauhid. Ontologi tauhid. Tuhan sebagai satu-satunya keberadaan mutlak, sumber makna dan tujuan segala ciptaan. Epistemologis tauhid. Menyatukan wahyu, akal, dan observasi ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang holistik dan konsisten. Pendekatan ini mendorong pemahaman yang harmonis antara agama dan ilmu pengetahuan. Kesimpulan, sejarah konsep Tuhan menunjukkan evolusi dari mitos ke monoteisme dan pemikiran rasional. Konsep tauhid dalam Islam dan filsafat memberikan kerangka yang kuat untuk memahami Tuhan secara holistik. Penemuan saintifik modern memperkuat dan melengkapi pemahaman teologis tentang kesatuan dan keteraturan alam semesta.